Jumpa kembali. Salam sehat, salam sejahtera, damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, sahabat-sahabat medsos, Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulit. Bacaan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 10, ayat 31 sampai dengan 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata, Aku anak Allah"? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang dapat kita renungkan setelah kita mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes? Saudara-saudara terkasih, hari ini kita mendengar kisah Injil bahwa orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mereka mau melempari Yesus karena Yesus berkata, "Aku anak Allah, Aku dan Bapa adalah satu." Mereka menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Sebagai tanggapan atas reaksi orang Yahudi ini, Yesus berkata kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab mereka, "Bukan karena suatu pekerjaan baik kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Yesus mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa kekuasaan yang dimilikinya untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati,
memperbanyakkan roti dan ikan, sesungguhnya datang dari Tuhan. Dia meyakinkan para pendengarnya supaya melihat mujizat-mujizat yang dikerjakannya itu sebagai bukti bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan sungguh ada dan hidup dalam dirinya. Yesus tahu dengan pasti bahwa kekuatan dan kuasa itu datang dari Bapaknya. Yesus sudah ditugaskan Bapaknya dan sudah diberi kuasa oleh Bapaknya untuk menyelamatkan manusia. Tugas itu harus dikerjakannya dan kuasa Allah pun bekerja di dalam dirinya. Melakukan kehendak Bapaknya adalah makanan hariannya. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Percaya akan pekerjaan yang dilakukannya, seperti menyembuhkan orang sakit atau menghidupkan orang mati, berarti kesembuhan atau kebangkitan orang mati itu terjadi karena kuasa Tuhan ada dalam diri Yesus Kristus. Itu berarti Tuhan tinggal dalam diri Yesus. Mengapa orang tidak percaya pada Yesus Kristus? Itu karena mata hati imannya tertutup, sehingga tidak mampu melihat bahwa mujizat yang dibuat Yesus sesungguhnya berkat kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya. Mereka tidak melihat Tuhan yang bekerja dalam diri Yesus. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus adalah orang Nazaret, anak Maria dan Yosef, yang tidak bedanya dengan manusia yang lain. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sahabat-sahabat medsos yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu pesan untuk kita, bahwa kalau ada orang yang selalu berbuat banyak kebaikan, selalu berbelas kasihan kepada sesama, percayalah bahwa roh Tuhanlah yang selalu menggerakkan hati orang itu. Percayalah kepadanya bahwa Tuhan selalu bersemayam di dalam diri orang itu. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita agar kita selalu terbuka, melihat dan merasakan perbuatan yang dilakukan sesama kita. Bukan hanya terpusat pada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hari ini setelah kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes tentang kisah orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kemudian kita mendengar renungan yang begitu indah mengingatkan kepada kita arti bahwa pekerjaan yang baik itu berasal dari Bapa kita sendiri. Mari saatnya kita bersama-sama mengambil sikap untuk menyatukan seluruh bacaan dan renungan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, tak pernah kami berhenti mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah begitu banyak melakukan mujizat. Mujizat yang tak pernah kita dapat pahami dengan kuasa yang Engkau miliki.
derajat memperbanyak roti dan ikan. Dan kami percaya sesungguhnya semua itu datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, kasih, perlindungan, penyertaan, kesehatan, rezeki yang senantiasa melimpah yang boleh kami nikmati hari ini dan hari-hari yang akan datang. Karena kami percaya Engkau juga yang akan senantiasa menyembuhkan kami di kala sakit, mengenyangkan kami di saat lapar. Walaupun kondisi saat ini yang terjadi, kami sulit memahami, tapi kami percaya kami punya Engkau, Yesus, yang mengetahui segalanya, Juru Selamat kami. Ampuni dosa-dosa kami apabila kami terkadang lupa untuk bersyukur. Kami lupa akan Engkau Tuhan. Namun melalui bacaan dan renungan hari ini, kami menjadi kembali diingatkan bahwa kami harus senantiasa berbelas kasih kepada sesama kami. Dan kami harus percaya bahwa Roh Tuhan senantiasa bekerja di dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan selalu bersemayam di dalam hati kami. Inilah doa-doa kami Tuhan yang tidak sempurna, tapi kami alaskan dengan penuh belas kasih, karena kami percaya Engkau yang Maha Agung, Engkau yang Maha Rahim. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa mengajar kami, tak pernah untuk berhenti mengucap syukur, dan tak pernah berhenti untuk berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.